Salam Indonesia, selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini edisi Rabu 6 November 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya istri Satpam yang ditembak anggota BRIMOB jatuh pingsan saat jenazah suaminya dimakamkan dan BPS menyebut angka pengangguran di Indonesia naik dari 7,24 juta menjadi 7,39 juta orang. Sedia Windy, berikut berita selengkapnya. Jenazah Bahrudin, Satpam Ruko Taman Palem Cengkareng, Jakarta Barat yang tewas ditembak oleh oknum anggota BRIMOB hari ini dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Istri korban yang tidak sanggup melihat kepergian korban histeris dan jatuh pingsan. Setelah disolatkan, jenazah Bahrudin Satpam Ruko Taman Palem Cengkareng, Jakarta Barat yang tewas ditembak oleh anggota BRIMOB Rabu siang dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keberangkatan jenazah ke tempat pemakaman dikawal oleh sejumlah personel polisi. Marina, istri almarhum bersama kedua anaknya, Diana dan Muhammad Rizky Adam, tidak kuasa melihat jenazah Bahrudin dikebumikan. Bahkan Marina terus berteriak-teriak agar pelaku yang telah membunuh suaminya juga harus ditembak mati. Marina pun sempat jatuh pingsan saat makam suaminya diratakan dengan tanah. Tembak Pak Polisi, tembak Pak Polisi. Diana, anak korban, menjelaskan bahwa ayahnya merupakan figur yang baik dan tidak mempunyai musuh. Diana berharap agar pelaku mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Buat pelaku, semoga dapat hukuman yang setimpal. Kalau perlu tembak mati juga, biar sama. Dia ngerasain apa yang kita rasain semuanya di sini. Bapak sadarnya seperti apa sih, Mbak? Hari-harinya baik, bawaannya tuh ceria dia orangnya, walaupun rada galak, tapi dia tuh nggak pernah punya musuh gitu. Di mana-mana tuh orangnya demen gaul. Bahrudin tewas karena mengalami luka tembak di bagian dada sebelah kiri oleh Bribtu Wawan Setiawan, anggota Satuan BRIMOB Kelapa II Depok. Diduga motif penembakan karena Bribtu Wawan tak terima korban menolak memberi hormat kepadanya. Setelah menembak, Bribtu Wawan langsung menyerahkan diri ke satuannya. Kini pelaku sudah diamankan ke Mapolres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Kepolisian daerah Metro Jaya masih melakukan penyelidikan untuk menentukan hukuman bagi Bribtu Wawan Setiawan, anggota BRIMOB yang menembak mati seorang Satpam 1000 Ruko di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Kuat kemungkinan Bribtu Wawan akan dikenakan hukuman berat. Pihak kepolisian daerah Metro Jaya terus melakukan penyelidikan dan mengusut tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Bribtu Wawan Setiawan, anggota BRIMOB yang menembak mati seorang Satpam 1000 Ruko di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto, oknum anggota BRIMOB tersebut akan disidang kode etik oleh kepolisian untuk memperjelas statusnya. Rikwanto mengatakan, oknum tersebut juga terancam dipecat dari kedinasannya dan bisa dipidanakan jika ada pelanggaran hukum yang berat. Lebih lanjut, Rikwanto menghimbau agar seluruh anggota kepolisian agar lebih berhati-hati dan selektif dalam menggunakan senjata. Selain itu, pihak Polda Metro Jaya juga akan menekankan kembali tes psikologi untuk kepemilikan senjata agar mengetahui setiap anggota polisi yang pantas untuk memegang senjata. Konsekuensi main-main senjata jelas berat, ya. Tidak boleh senjata dimain-mainkan. Apapun yang terjadi, walaupun senjata itu kosong sekalipun, tidak boleh diacungkan kepada orang lain. Itu standar SOP yang ada. Dengan adanya apa yang dilakukan oleh pelaku ini, jelas sudah menyalahi ketentuan yang ada, ya, termasuk sampai menimbulkan korban tewas. Berarti dia dikenakan pidana dan juga... Ya, kita kenakan pasal pidana. Pasal pidana yang kita terapkan sementara ini sambil menunggu hasil pemeriksaan 359 KUHP, 338 KUHP, kemudian 351 ayat 3 KUHP. Nanti mana yang 5 November 2013, tepatnya Selasa malam, seorang oknum anggota BRIMOB yang menjadi pengawas Satpam di kawasan Jakarta Barat sejak tahun 2009 lalu melakukan penembakan di bagian dada kepada seorang petugas keamanan ruko. Diduga kejadian tersebut dipicu karena korban menolak hormat kepadanya dan diminta push up saat meninggalkan pos jaga.
Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Kita beralih ke informasi kasus korupsi. Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini kembali memeriksa Deputi 5 Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora lalu Wildan. Kali ini Wildan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi proyek Sport Center Hambalang Bogor, Jawa Barat, Andi Malarangeng. Deputi 5 Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora lalu Wildan kembali memenuhi panggilan tim penyidik KPK Rabu siang. Kali ini Wildan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi proyek Sport Center Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Andi Malarangeng. Kepada wartawan sebelum masuki gedung KPK, Wildan membenarkan dirinya diperiksa untuk mantan atasannya itu, yakni bekas Menpora Andi Malarangeng. Saksi Pak AM ya. Pak AM. Lalu apanya Pak? Ini Pak. Sini Pak. Proses. Langsung aja lu. Jalan sini, kamar mandi. Wildan terakhir kali diperiksa pada 4 September, namun ia menolak menjelaskan isi pemeriksaannya. Wildan hanya menyatakan pemeriksaan terkait kerjasama dengan KPK soal Hambalang. Selain Wildan, terkait kasus ini KPK juga memeriksa mantan Kabiro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deddy Kusdinar yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama, dan staf di Biro Perencanaan Kemenpora, Rio Wilarso. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Nur Aisyah Kinanti, ajudan Gubernur Banten Ratu Atut Khosia hari ini kembali menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi untuk kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten. Selain ajudan Atut, KPK juga memeriksa PNS Provinsi Banten Zainal Mutakin. Tim penyidik KPK kembali memeriksa Nur Aisyah Kinanti, ajudan Gubernur Banten Ratu Atut Khosia. Aisyah datang bersama seorang PNS di pemerintah Provinsi Banten, Zainal Mutakin, yang juga ikut menjalani pemeriksaan. Dalam struktur pemerintahan Provinsi Banten, Zainal menjabat sebagai asisten daerah 3. Keduanya diperiksa untuk kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten. Untuk Aisyah, pemeriksaan yang dijalaninya ini adalah seputar pertemuan mantan Ketua MK Akhil Mukhtar dengan Ratu Atut Khosia dan adiknya Tubagus Heriwardana alias Wawan. Keduanya datang ke KPK tanpa melontarkan pernyataan apapun. Dalam kasus dugaan suap terkait sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten, KPK telah menetapkan tersangka kepada 3 orang, yakni Akhil Mukhtar, Susi Turandayani, dan juga Wawan. Akhil dan Susi merupakan tersangka yang menerima uang suap, sedangkan Wawan adalah tersangka yang memberi suap untuk memuluskan perkara sengketa Pilkada Lebak yang sedang ditangani MK. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Vika Natalia, Hakim Pengadilan Negeri Jombang diberhentikan karena terbukti berselingkuh. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.